Halo good people, saya Nandia Nur Amai Putri. Saya Sahira Dwi Cahyani Syam. Saya Devina Widya Cahyani. Di sini kami akan memaparkan beberapa hasil diskusi kami mengenai ketimpangan pendidikan antara pusat dan daerah akibat penerapan kebijakan work from home. Akibat adanya pandemi COVID-19, Indonesia bukan hanya tertimpa masalah krisis ekonomi, tetapi juga tertimpa masalah besar yaitu krisis pendidikan, di mana krisis pendidikan tersebut berdampak pada ketimpangan pendidikan antara pusat dan daerah, karena banyak penyebab yang membuat penyaluran ilmu pengetahuan dan pendidikan mengalami hambatan. Di mana adanya penerapan kebijakan WFH atau work from home ini, yang biasanya kita bertatap muka mengharuskan kita beralih ke online, di mana tidak seluruh jaringan internet di Indonesia memadai. Ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki jaringan internet yang minim, sedangkan di pusat memiliki jaringan internet yang sangat memadai. Pemerintahan harusnya melakukan pembenahan pembangunan di daerah secara maksimal. Melemahnya pengetahuan iptek di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Masih banyak beberapa individu yang kurangnya pemahaman iptek yang diperlukan di pandemi saat ini. Apalagi ada beberapa daerah yang kurangnya sarana dan prasarana pendukung keberhasilan iptek. Jadi adanya kebijakan WFH ini yang belum ada persiapan dan mendadak membuat mereka terpaksa. Sebab itu, penyaluran ilmu pengetahuan atau pendidikan tidak tersalurkan secara maksimal. Seperti yang kita ketahui saat ini, semua sistematika dalam pendidikan itu serba online. Hal ini berkaitan dengan bagaimana para murid ataupun mahasiswa dipaksa untuk berinteraksi menggunakan gadget. Dan gadget pastinya berkaitan dengan teknologi, mulai dari sinyal. Dalam hal ini terjadi ketimpangan antara sinyal yang diperoleh oleh penduduk kota dan sinyal yang diperoleh oleh penduduk desa. Ada juga kendala di mana para murid ataupun mahasiswa kurang paham terhadap teknologi. Berbarengan di mana satu sisi ada beberapa murid atau mahasiswa yang masih kesusahan dalam mengakses informasi yang diterima secara daring atau online ini. Dilihat dari sarana dan prasarananya pun, fasilitas teknologi dan informasi yang didapatkan oleh penduduk desa dan penduduk kota masih terjadi ketidakmerataan. Sebagai contoh, di desa masih banyak penduduk yang ekonominya itu rendah, sehingga mereka belum mampu untuk membeli gadget ataupun laptop untuk melakukan pendidikan daring ini. Terjadi begitu banyak ketimpangan antara penduduk desa dengan penduduk kota ini. Memang agak begitu sulit menyamaratakan pembangunan infrastruktur teknologi dan telekomunikasi ini. Sekarang kita akan beralih ke solusi bagaimana mengatasi ketimpangan pendidikan di tengah pandemi ini. Jadi COVID ini sendiri mendorong terjadinya percepatan transformasi digital, baik itu secara global maupun di Indonesia. Transformasi digital ini harus disikapi dengan menyiapkan masyarakat digital atau digital society yang kuat. Lantas bagaimana caranya? Nah, untuk mewujudkan digital society yang kuat ini ada dua unsur, yaitu infrastruktur telekomunikasi dan informatika serta masyarakat itu sendiri. Terkait situasi COVID saat ini, tentunya ada perubahan konfigurasi penggunaan teknologi yang tadinya ada di gedung-gedung perkantoran, kampus-kampus, sekolah-sekolah, kini beralih ke rumah masing-masing. Oleh sebab itu harus digelar infrastruktur yang mendekat ke wilayah perumahan. Nah, itu kalau di kota-kota. Sedangkan kalau di daerah-daerah pagelaran infrastruktur ini tidak bisa cepat, melainkan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu, infrastruktur yang sudah ada ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kesiapan infrastruktur merupakan pekerjaan yang panjang, melibatkan biaya yang besar serta membutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh elemen, baik itu pemerintah, operator seluler, dan juga masyarakat. Nah, kalau dari sisi sistem akan ada Kominfo yang akan terus mengupayakan supaya konektivitas internet bisa merata ke seluruh Indonesia, maka dari sisi pengguna dibutuhkan kecerdasan dan juga kedewasaan dalam penggunaan internet. Masyarakat harus memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Dalam hal ini, pemerintah harus terus bisa mengajak masyarakat untuk selalu optimis dan kreatif dalam mengatasi krisis pendidikan di tengah pandemi. Tidak ada yang menginginkan semua ini. Yang harusnya kita lakukan adalah terus Mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja, Agar semua ini cepat berakhir. Sekian pemaparan kami mengenai ketimpangan pendidikan antara pusat dan daerah akibat penerapan kebijakan WFH. Kami yakin dan percaya Indonesia bisa. Keep healthy everyone!